Kalau kita urutkan keterangan-keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan salat duha ini, tidak hanya berbicara tentang rakaat, tapi juga berbicara tentang waktu dan keutamaannya. Dari waktu dan keutamaan ini nanti Anda bisa petakan berapa rakaat yang harus Anda tunaikan dan apa tujuan yang ingin Anda raih dengan jumlah rakaat itu. Jadi jangan sampai Anda kerjakan sebanyak-banyaknya tapi Anda tidak mengerti keutamaannya. Baik, dan kapan itu dikerjakan? Apakah di awal duha, pertengahan duha, atau kemudian di akhir duha? Kita mulai dengan bagian pertama, ya, salat yang ditunaikan di awal duha, yang jumlah rakaatnya adalah 2 rakaat. Kita cantumkan ada 2 hadis di sini dan ada 2 jenis salatnya. Pertama, ada di hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 586. At-Tirmidzi nomor hadis 586. Kemudian yang kedua tercantum di hadis Muslim nomor hadis 720. Hadis Muslim nomor hadis 720. Baik. Selanjutnya nanti yang di pertengahan duha, ya, ada di riwayat Abu Daud nomor hadis 1289, 1289. Ya, 1289. Dan nanti bagian terakhirnya. Kita bahas yang pertama dulu. Bismillah. Baik, yang pertama tentang waktu duha di awal duha, riwayat At-Tirmidzi di nomor hadis 586. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal ghadata fil jama'ati aw fil masjid. Siapa yang menunaikan salat subuh, tayyib, dilakukan dengan berjamaah khususnya di masjid. Pada di sini ada 2 redaksi. Ada yang menyebutkan kalimatnya fil jama'ah, ada yang kedua menyebutkan fil masjid. Tapi umumnya kalau salat itu kalimatnya menggunakan kata jamaah, itu umumnya dalam bahasa hadis ditunaikan di masjid, terkhusus untuk laki-laki. Padanannya misal Anda bisa temukan yang paling mudah kitab yang ditemukan di Riyadhus Shalihin, nomor hadis yang ke-10, posisi paling kiri sebelah bawah, ya, hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi menyampaikan, man salatul rajuli, bukan man, maaf, salatul rajuli fil jama'ati. Ya, salat seorang lelaki yang ditunaikan berjamaah di masjid. Tazidu ala salatihi fi suqihi aw baitihi. Lebih utama dibandingkan salat yang ia tunaikan di pusat tempat niaganya. Misalnya Anda punya kantor, Anda kerja di situ, kemudian di sampingnya ada masjid, tapi Anda memilih salat di kantor. Itu kalah keutamaannya dengan orang yang baru mau ke masjid. Walaupun Anda di kantor salatnya berjamaah. Misal Anda berjamaah di kantor, teman Anda ke masjid, itu sama teman Anda yang baru mau berangkat saja, baru mau berangkat, belum sholat, itu pahalanya sudah kalah. Atau Anda tinggal di rumah yang berdampingan dengan masjid, dekat ke masjid, Anda bisa ke masjid tapi memilih sholat di rumah misalnya. Nah, itu sama berlaku hadis ini. Oke, jadi Anda dikalahkan oleh orang yang baru mau berangkat, padahal dia belum sholat. Dari mana tahunya kalau sholat berjamaah di situ di masjid? Diteruskan hadisnya, dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsana al-wudu', yang demikian itu bisa bertambah pahalanya kalau di antara mereka ada yang berwudu dari rumahnya kemudian menyempurnakan wudunya. Saya sering sampaikan, Anda tidak keliru kalau berwudu di masjid, enggak ada masalah. Tapi kalau Anda dekat dengan tempat tujuan, misal dari rumah, dari kantor, dari tempat berangkat, lebih bagus wudu dari rumah atau dari kantor ke tempat berangkat Anda. Itu pahalanya bisa lebih. Ya, thumma atal masjidah, kemudian dia datang ke masjid. Nah, kalimat thumma atal masjidah ini menerangkan salat berjamaah tadi dipahami di masjid. Jelas ya? Tayyib. Ya, maka apa yang didapatkan khutbah bi kulli khutbatin, maka setiap langkah pertama yang dia langkahkan yurfa'u biha darajat, diangkat derajatnya, dan langkah selanjutnya yumha biha sayyi'at, menggugurkan dosa-dosa yang pernah dia bawa. Makanya di hadis Muslim nomor hadis 233, Nabi pernah menyampaikan, as-salawatu ila as-salawat wal jumu'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahunna. Ya, salat satu ke salat yang lainnya dan Jumat ke Jumat yang lainnya, Ramadan ke Ramadan, itu bisa menjadi kafarat, penghapus dosa-dosa kecil yang pernah terjadi di antaranya. Ya, malam takunil kabair, sepanjang bukan melakukan dosa-dosa besar. Jadi kita ambil dulu syahidnya, ya, yang dimaksud dengan salat di sini adalah salat subuh yang ditunaikan berjamaah di masjid. Man shallal ghadata, siapa yang menunaikan salat subuh, kan, fil jama'ati atau fil masjid, dengan berjamaah dia tunaikan di masjid, thumma yaq'udu yadhkurullah. Kemudian setelah itu dia tidak langsung pulang. Dia duduk
kemudian berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahasanya menggunakan thumma di situ, menggunakan fleksibilitas. Ya. Dan kalimatnya menggunakan fi'il mudhari, bukan fi'il madhi. Kalau bahasanya mengatakan begini, thumma qa'ada yadhkurullah. Kemudian dia duduk di situ. Pas duduknya, itu artinya duduknya nggak pindah-pindah. Jadi begitu sudah salat subuh selesai, antum di situ aja. Yang imamnya di situ aja, makmumnya di situ aja, ini nggak ada yang gerak-gerak tuh. Di situ aja gitu kan? Di situ saja. Tapi kalau menggunakan fi'il mudhari, apalagi di situ bentuknya pakai thumma, itu artinya fleksibel selama masih di area masjid. Ya, karena bisa mudhari itu bisa tidak di situ, bisa ada pergerakan sifatnya. Ya, bisa bergeser kanan, geser kiri atau pindah. Jadi present, continuous atau future kalau masalah waktu. Tapi kalau masalah gerakan, sedang akan bisa di situ, bisa pindah ke tempat lain atau masih di area sekitarannya. Jelas di sini? Baik, awas, ini saya berikan batas di sini, pemahaman ini ya untuk memberikan penjelasan pada sebagian entah dari mana datangnya. Ada pendapat mengatakan kalau Anda ingin mendapatkan pahala salat ini, nanti yang dikenal dengan syuruk di kemudian, ya. Kalau Anda ingin dapatkan pahala ini, maka setelah salat subuh nggak boleh pindah-pindah, di situ aja. Ya. Itu saya tidak tahu dari mana asal penafsiran seperti itu. Ya. Yang pertama bertentangan dengan dalil secara langsung. Yang kedua bertentangan dengan maqasid syariah. Ibadah itu menyudahkan, bukan mempersulit. Imam di sini aja di depan itu kan nggak pindah-pindah. Sementara temannya di sini aja, ya. Ada misalnya yang mau membersihkan, maaf geser dikit dong, nanti aja ya, selepas syuruk. Kan repot gitu kan. Jadi antum nggak bisa begitu dia. Nggak bisa. Jadi ada fleksibilitas sepanjang masih di area masjid. Ya, jelas di sini ya. Jadi kalau ada yang menafsirkan misalnya tidak boleh pindah-pindah dan sebagainya, itu pendapat yang sangat lemah, bahkan tidak ada dasarnya. Dari mana sumbernya gitu kan? Baik, seterusnya. Kemudian dia duduk, yadhkurullah. Apa yang dilakukan dalam duduknya? Bukan main-main. Bukan ngobrol, bukan senda gurau, tapi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat zikir di Quran maknanya banyak. Awas hati-hati ya, perhatikan syaratnya. Jika Anda ingin meraih duha yang pertama ini, syarat pertamanya salat subuh. Dilakukan berjamaah. Tempatnya di masjid. Setelah itu berzikir. Tidak langsung pulang. Apa bentuk zikirnya? Macam-macam, silahkan pilih. Misal, kalimat thayyibah itu bagian dari zikir. Quran surah keempat ayat 103. Fa'idha qadaytumus salata fadhkurullah. Maka selesai Anda menunaikan salat, silahkan bergegas untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu selesai ini, hatta bidayatul duha, sampai di awal duha. Zikirnya sampai ke awal duha. Baik ya, satu tombak dari matahari bergeser dari tempat terbitnya. Jadi tempat terbitnya, Allah. Misal ini tempat terbitnya disebut dengan masyrik. Kalau tempat tenggelam disebut dengan maghrib, tempat terbit disebut dengan masyrik. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 115. Isi paling kiri sebelah bawah. Walillahil masyriq wal maghrib. Milik Allah lah ya, segala yang ada di masyrik tempat terbit matahari, wal maghrib, dan segala yang berada di tempat terbenam matahari. Ya, jelas di sini. Maksudnya ayat ingin mengatakan jangan menyembah matahari. Kan? Jangan menyembah benda-benda karena semua itu punya Allah. Masa yang punyanya tidak disembah, yang diciptakannya disembah-sembah? Jelas ya? Tayyib. Sekarang saya agak pelankan sedikit. Ini pasti posisinya disebut masyrik. Kalau mulai bergeser, satu tombak mulai bergeser. Misal ya. Nah, ketika dia mulai bergeser ke arah barat, maka pergeserannya disebut dengan isyraq. Isyraq. Kalau sudah sampai bayangannya setinggi satu tombak, ya, kalau sudah memancarkan bayangan setinggi satu tombak, ya, tayyib. Perhatikan sini, maka posisinya disebut dengan syuruk namanya. Syuruk. Ini yang disebut dalam hadis ini dengan awal duha, bidayatul duha. Jadi ada yang mengistilahkan awal duha ini dengan salat syuruk. Ada yang menyebutnya dengan salat syuruk, ada yang menyebutnya dengan awal duha. Keduanya benar. Jelas ya? Keduanya benar. Jadi kalau ada yang mengatakan misalnya, wah nggak ada itu salat syuruk, yang ada awal duha. Ya betul, cuman antum menggunakan istilah awal duha. Nggak ada itu awal duha, yang ada salat syuruk. Ya betul ya. Jadi menggunakan syuruk benar, menggunakan awal duha benar. Yang salah, yang salat subuh di saat itu ya. Baik. Nah, jadi pelan-pelan. Kemudian thumma shalla rak'atain, dia salat 2 rakaat. Nah, jadi ketemu sekarang berapa rakaat? 2 rakaat. Jadi awal duha ditemukan kemudian ya dalam waktu yang disebut syuruk, saat matahari mulai bergeser tombak tempat terbit. Kemudian setelah menunaikan salat subuh berjamaah, berzikir sampai di waktu ini, tunaikan salat berapa rakaat? 2 rakaat. Kalau Anda bisa kerjakan itu sampai selepas salat,
Nabi SAW menyampaikan di akhir hadisnya, "Fakana 'alaihi ka ajri hajjin wa umratin." Maka dia mendapatkan pahala yang banyak semisal haji dan umrah. Ya, semisal haji dan umrah. Bukan haji dan umrah, ingat ya. Bukan haji dan umrah, tapi semisal haji dan umrah. Ini pahalanya cukup banyak. Makanya perjuangannya tidak mudah. Silakan kalau nggak percaya, hari-hari biasa antum datang. Ya, besok hari apa? Hari Jumat, ya silakan misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat di masjid ya kan. Habis sholat subuh duduk begini kan, orang dah pulang nengok begini, syuruk ya Allah, syuruk gitu kan. Baik ya. Pak apa kabar? Syuruk ya. Masya Allah kan. Tapi terus itu nggak mudah, makanya pada sesuatu yang tidak mudah pahalanya melimpah. Ya. Karena itu cari cara yang cerdas. Bagaimana bisa mendapatkan itu dengan suasana yang nyaman, tidak terasa kita dapat itu. Salah satunya taklim tadi itu. Itu paling mudah. Jadi ini yang pertama di awal duha berdasarkan hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 586. Waktu ibadahnya disebut dengan salat syuruk atau awal duha, rakaatnya 2 rakaat. Yang kedua masih berlanjut ya hadis Muslim nomor hadis 720. Baik. Inna likulli 'abdin fi kulli sulama sadaqah. Bagi setiap hamba itu, sejak mulai bangkit dari tidurnya, dia mulai bangun, ya di pagi harinya itu setiap sendi-sendinya harusnya sudah mulai bersedekah. Bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya 360 sendi itu, semua, ya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya. Tapi bisa nggak Anda pastikan tangan Anda berzikir kepada Allah, mata Anda berzikir kepada Allah, telinga Anda berzikir kepada Allah, kaki Anda berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mutlak. Sehari ketika dibangunkan mesti begitu. Hewan aja berzikir. Ya, burung saat mengepakkan begini itu berzikir, sambil kerja sambil zikir. Makanya Allah mudahkan rezekinya. Berangkat pagi, pulang sore, dapat rezekinya, hidupnya tenang. Ya, anaknya banyak pun disuapi juga, dapat semua rezekinya, nggak ada masalah. Bahkan Masya Allah, antum makan juga. Ya, burung yang antum makan bisa bekerja dengan cara berzikir, bertasbih kepada Allah. Ya, antum yang makan burung masa nggak zikir? Pertama, sebelum bicara tentang mengganti, kita harus pahami cara berzikirnya. Ya, cara berzikir anggota tubuh itu adalah menggunakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di ketika antum pandang, ingat betul ini, cara berzikir mata adalah melihat yang baik-baik, yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya turun ayat di sini, Quran surah ke-24 itu, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Cara berzikir telinga adalah tidak mendengar yang buruk-buruk. Cara berzikir lisan bicara yang baik-baik, tidak berdusta, tidak bergibah. Makanya diharamkan gibah. Celaka bagi para pendusta. Wailul lil mukadzibin. Itu kan? Cara berzikir tangan, jangan menyentuh yang haram-haram. Makanya dilarang kemudian untuk mencuri, dilarang untuk berbuat curang. Sampai ke kaki. Cara berzikir kaki melangkah pada yang baik-baik dengan tawadhu. Turun Quran surah ke-25 itu, ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Itu kan? Hamba-hamba Allah yang penyayang itu kalau jalan-jalannya tawadhu dia. Baik. Paham sampai sini? Tapi tidak setiap orang dalam 24 jam dari bangunnya bisa menjaga itu. Nah itu bisa ditutup. Kata Nabi SAW bisa ditutup semua itu dengan menunaikan dua rakaat. Ya, jelas di sini? Tapi bukan berarti ditutup maksiatnya kemudian tertutup dengan duha, bukan. Bukan itu maksudnya. Jadi kewajiban zikir Anda yang seharusnya berzikir dari ujung kepala sampai ujung kaki itu, yaitu kewajibannya digugurkan oleh Allah dengan Anda menunaikan salat rakaat. Tolong pahami dengan baik ya yang dimaksud esensi dari hadis Muslim nomor hadis 720 ini. Maksudnya nilai dengan zikir seluruh sendi pada tubuh kita, itu maksudnya orang yang benar salat duhanya selain tercukupi ini perintah Allah untuk berzikir pada seluruh tubuh, yang dimaksud salat yang dia tunaikan ini itu akan membimbing dia menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga terjaga seluruh elemen tubuhnya untuk menyimpang dari ketentuan Allah. Itu maksudnya. Jadi sebelum dia beraktivitas, dia salat 2 rakaat. Dia memohon kepada Allah. Nah, salat 2 rakaat ini baca ya ayat-ayat yang sekiranya meminta permohonan kepada Allah supaya selalu dijaga dalam kebaikan. Ini Allah akan jaga ujung kepala sampai ujung kakinya. Di begitu dia keluar masjid misalnya atau keluar rumah, ya, lalu matanya melihat yang tidak baik, Allah akan jaga, akan dipalingkan oleh Allah. Anda meminta supaya dijaga oleh Allah dari maksiat, kerja mendapatkan yang halal, berangkat dibimbing oleh Allah,
dijaga dari orang-orang yang tidak baik, begitu pulang mendapatkan rezeki yang halal dengan cara yang terbaik. Makanya berangkat Anda dari masjid misalnya, pulang, kalau saran saya, kalau Anda bisa dekat dengan masjid, di begitu selesai kerja, mampir ke masjid dulu. Dan itu tidak hanya nanti antum tunaikan sholat misalnya kan, tahiyatul masjid. Ya, berangkat antum bermula dari rumah Allah, meminta kemudahan, begitu pulang bertawakal kepada Allah. Silahkan di jalan macet, macam-macam dan sebagainya. Pulang ke rumah kadang-kadang tidak kondusif situasinya. Ya, melihat istri kayak ngelihat orang lain bawa kendaraan itu kan. Baik yang tadi diklaksonin itu. Ya, ngelihat anak-anak kayak ngelihat bunyi-bunyi macam-macam. Jadi nggak nyaman. Antum ke masjid, begitu wudu, ya, salat sunnah wudu, kemudian bertawakal kepada Allah. Demi Allah saya katakan. Begitu pulang ke rumah hatinya sudah tenang. Enak kan. Ngelihat istri, ngelihat anak dan nunggu-nunggu 7 jam, 8 jam. Ada keakraban, ada kenyamanan. Itu indah. Kemudian teruskan di Abu Daud nomor hadis 1289. Ini hadisnya hadis qudsi. Ya, hadisnya hadis qudsi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala Rabbuna jalla wa ala, Allah Tuhan kita jalla wa ala pernah berfirman, menunaikan salat 4 rakaat di awal siang. Jadi sudah masuk nih ke pertengahan duha nih. Di awal siang. Kalau tadi kan bisa Anda petakan misalnya jamnya baru jam 6 gitu kan. Kalau yang syuruk itu. Tayyib. Kalau yang ini tadi yang setengah 7. Ya, kalau yang hadis yang berikutnya ini di Abu Daud nomor hadis 1289, taruhlah kisaran jam setengah 8 jam 8 gitu kan. Setengah 8 jam 8. Siapa yang tidak mala'jiz an 4 rakaat, yang tidak merasa malas menunaikan salat 4 rakaat fi awalin nahar, ya di awal menuju siang, Masya Allah, akfika akhirahu, maka kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, saya akan cukupkan segala kebutuhannya sampai di akhir siangnya, sampai ke malamnya. Bisa ditunaikan 2 rakaat, 2 rakaat, bisa ditunaikan 4 sekaligus. Ya. Pelan-pelan. Perhatikan, saya turunkan sampai caranya ya. Sedetil mungkin sampai kita paham ya. Pelan-pelan, lihat sini. Pertama, yang dimaksud di hadis ini, hadis qudsi ya. Pertama, salat di waktu duha awal siang jumlahnya 4 rakaat. Cara menunaikannya bisa 2 rakaat, 2 rakaat. Bisa 4 rakaat secara langsung. Baik, ini tidak ada khilaf di antara para ulama tentang hal ini karena memang hadisnya tidak menunjuk langsung apakah 2 atau 4. Kalimat hadisnya hanya mengatakan 4 rakaat. Sedangkan dalam penunaian salat sunnah yang lebih daripada 2 rakaat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mempraktikkan dengan 2 cara. Dikiaskan kepada salat malam. Salat malam itu kan salat sunnah, lebih daripada 2 rakaat. Kadang beliau tunaikan dengan 2, ada di hadis Muslim nomor hadis 749 dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini artinya boleh salat sunnah yang dikerjakan lebih daripada 2 rakaat, antum tunaikan 2 rakaat, 2 rakaat. Paham sampai sini? Tanya. Sekarang saya tanya, salat duha itu salat fardu atau salat sunnah? Sunnah. Yang di sini bilangannya berapa rakaat? 4 rakaat kan? Lebih daripada 2 rakaat. Kalau ada 2 rakaat bisa dikiaskan kepada yang ada di hadis Muslim ini. Teruskan 4 rakaat sekaligus misalnya 1 kali salam. Taib, ini dikiaskan kepada amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat malam ketika beliau pernah menunaikan di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau pernah tunaikan yang 11 ini dengan 2, pernah kata Sayyidah Aisyah dengan 4, kemudian berapa? 3. Paham sampai sini? Baik, jadi kalau ini kita kiaskan kepada salat duha ini, baik. Yang rakaatnya lebih daripada 2 rakaat, yang jumlahnya misal 4 ke atas, maka Anda bisa tunaikan dengan 4 sekaligus dengan 1 salam. Paham sampai sini? Baik. Bagaimana cara menunaikan salatnya? Ya, seperti antum tunaikan salat-salat sunnah yang lainnya. Seperti 4 rakaat sebelum zuhur misalnya, ya kan? Baik, tapi caranya ini agak beda sedikit. Yang dimaksud beda itu pada penunaian dan pemilihan ayat-ayat serta doa yang dimaksudkan. Ya. Jadi ketika Anda mulai sholat, mulai dengan kekhusyuan, pilih ayat-ayat yang sesuai saat akan berangkat itu. Karena ini terkait dengan rizki, maka pilih ayat-ayat yang memudahkan Anda mendapat rizki dari Allah SWT.
Jadi begitu caranya. Jangan sampai Anda diberi peluang, keutamaannya misal mendapatkan rezeki, tapi ketika Anda sholat malah minta sabar di situ. Quran surah ke-51 ayat ke-22, kursi paling kanan sebelah bawah, kan? Kemudian rezeki diturunkan di bumi untuk dimudahkan. Quran surah kedua ayat 29. Anda diminta untuk mendapatkannya, misalnya Quran surah kedua ayat 168. Anda bisa mendapatkan kemudahan dengan mengambilnya. Quran surah kedua ayat 172. Anda belum berangkat, rezekinya udah nungguin. Quran surah 7 ayat 96. Ya, Anda tingkatkan takwa lagi, rezeki datang tanpa diminta. Quran surah 65 ayat 2. Anda bisa pilih, keluarkan dulu, Anda baca pada saat itu. Ini yang dimaksud dengan 4 rakaat. Selebihnya disebut dengan salatul awwabin atau salat awwab. Itu yang lebih daripada 4 rakaat. Ada yang 8 rakaat sampai dengan 12 rakaat. 8 rakaat sampai 12 rakaat. Biasanya di akhir-akhir duha. Ya, jam 9, jam 10. Anda boleh tunaikan 8 rakaat sampai dengan 12 rakaat. Itu disebut oleh para ulama dengan salat awwabin. Kalau benar dia doanya, akan ada perubahan dalam hidupnya. Apalagi yang 8 rakaat, yang 12 rakaat tuh. Ya, Masya Allah. Ya, jadi semoga Allah berikan kebaikan kepada Anda semua. Dan semoga sesuai dengan apa yang Anda tanyakan. Jika ingin 2 rakaat, silahkan pilih. Ingin sedapat semisal haji dan umrah. Atau Anda ingin mengganti tasbih. Ya, atau misalnya ingin 4 rakaat, memudahkan rezeki. Atau ingin 8 sampai 12 rakaat, memberikan kemudahan dalam perilaku hidup dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.